رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Hadirin jamaah muslim yang berbahagia paina insyaallah. Al-Hasul di kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Sirrul Asrar. Hari ini kita membahas tentang kitab beliau Sirrul Asrar, ya. Bagaimana kita mudah-mudahan mendapatkan manfaat fadilah dalam ma'rifah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita melengkapi ma'rifah kita. Yang mungkin juga hari ini tentang mimpi Nabi, ya, mimpi Nabi Muhammad SAW, betapa ternyata di dalam pandangan para ahli ma'rifatullah itu sangat penting sekali kita bermimpi kepada Nabi SAW sebagai satu kenyataan diri, ya, kenyataan diri bahwa beliau itulah yang sempurna kamal, kesempurnaan, ya, sebagai jati diri manusia. Karena itu beruntunglah orang bermimpi dengan Nabi. Kalau bisa terus menerus bermimpi itu, jika bisa, ya, itu sebagai sebuah ijazah, sebagai sebuah hubungan rohani yang intim kepada Nabi SAW. Karena itu banyak cara, ya, banyak cara. Ya. Di sini tidak membicarakan tentang cara mana, terserah cara yang mana. Yang penting dapat bermimpi dengan Nabi SAW. Ada banyak ulama-ulama menyampaikan cara-cara, ada metode amalan, ada metode doa, ada metode kejiwaan, metode ruh dan sebagainya. Bagaimana supaya bermimpi dengan Nabi SAW yang sekilas tidak kita temukan dalam kitab fikih ataupun ilmu tauhid tentang mimpi ini. Maksudnya adalah tidak ditemukan pembahasan bagaimana cara atau bisa bagaimana anjuran untuk bermimpi Nabi SAW. Lalu yang ada di mana? Di ilmu ma'rifatullah. Ada di ilmu ma'rifatullah itu ditemukan anjuran untuk bermimpi dengan Nabi. Kita bacakan. Waqala al-mu'allif rahimahullah. Berkata Syekh Abdul Qadir Jailani, "Fal waqi'at mu'abbaratun finna." Ada sesuatu posisi seseorang untuk berada, ya, pada inti makna daripada kita tidur dan bagaimana kita mengamalkan sunnah Nabi SAW ketika tidur. Nanti buka di kitab-kitab fikih, di nasihat-nasihat kita sebelum tidur berdoa kepada Allah. Kita membaca lapal-lapal amalan-amalan seperti misalnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita berdoa minimal doanya Allahumma bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ya Allah, Allahumma ahya wa bismika amut. Kepada Engkaulah aku hidup, karena Engkaulah aku hidup, dan karena Engkau pula aku mati. Karena memang tidur itu kematian kita. Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Fatah ayat 27, laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq. Sungguh Allah telah membenarkan mimpi para nabi itu sebagai sebuah kebenaran. Jadi ini bedanya mimpi kita dengan mimpi nabi. Mimpi nabi itu pasti benar. Sehingga mimpi nabi itu juga merupakan wahyu daripada Nabi SAW. Nah, sedangkan posisi kita bagaimana terhadap kalau kita bermimpi? Nah, mimpi ini harapannya adalah mimpi kepada Nabi SAW, itu yang utama. Kama qala Nabi SAW, lam yabqa minan nubuwati illa al-mubashirah. Ini hadisnya masyhur, ya, hadis Bukhari, Muslim, macam-macam ini. Kata Nabi, tidaklah tertinggal dari kalian itu, dari nubuah itu, kecuali mubashirah. Maksudnya nubuah itu adalah kita tidak ada lagi sekarang para nabi. Nabi itu tidak ada lagi, Rasul itu tidak ada lagi sekarang, mukjizat itu pun tidak lagi diturunkan Allah. Yang ada mubasyirat selain daripada itu.
bagaimana sikap hidup jiwa kita, hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan manusia dan kehidupan, dan hubungan kita dengan diri kita sendiri. Nah, itu yang ada diwariskan Nabi SAW. Yarohal mu'minun aw taro lahum kama qala Allah Ta'ala di Kitabil Karim, Quran Surah Yunus ayat 64. Sebagaimana orang mukmin itu melihat, atau kalian dapat melihat, kata Syekh Abdul Qadir Jalani, lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah. Bagi mereka itu basariah kehidupan manusia dalam kehidupan dunia ini dan juga untuk kehidupan akhirat. Maksudnya tata cara yang sudah disampaikan Nabi kepada kita adalah pedoman kita di dunia ini maupun juga pedoman kita di akhirat kelak. Tetapi wal muradu minhu ru'yah sholihah fi qaulil ba'di, tetapi tentang yang dimaksud dengan ru'yah yaitu melihat, ru'yatus sholihah, tentang mimpi yang benar, mimpi ru'yatus sholihah atau mimpi benar, fi qaulil ba'di kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dapat dipahami daripada adanya mimpi manusia. Itu kita orang biasa ini meskipun tidak benar 100%, Nabi pernah mengatakan ar-ru'yatus sholihah, mimpi orang muslim pada kebanyakannya juz'un min sitti wa arba'ina juz'an minan nubuwah, adalah juz'un min sitti wa arba'ina juz'an minan nubuwah, 46 atau 1/46 ya, juz'an minan nubuwah, kebenarannya adalah 1/46. Jadi kalau 46 kali mimpi berarti satu yang benar gitu kan. 46 satu yang benar itu, tapi bukan begitu menghitung melihatnya. Kebenaran yang pasti itu mimpi Nabi. Kita ini hanya 1/46 saja kebenarannya. Nanti bagi ya, nanti di rumah dengan matematika berapa, saya tidak sempat tadi bagi. Nanti bagi itu kebenarannya seperti itu. Nah, tetapi ada yang mimpi itu pasti benar. Nah, dari meskipun kita bermacam mungkin salah, tapi ada mimpi itu yang benar, kata Syekh Abdul Qadir Jalani. Mimpi yang benar itu ialah sebagaimana hadis waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'ani fil manami, barang siapa yang bermimpi melihatku fil manami, pada tidurnya, faqad ra'ani, dia melihatku fil yaqjati, pada bangunnya. Maksudnya seperti bangunnya. Siapa yang bermimpi dengan Nabi itu pasti seperti benaran terjadi, seperti kita waktu hidup bermimpi dengan waktu hidup berhadap-hadapan dengan Nabi sallallahu subhanallah. Kenapa jadi begitu? Karena li'anna syaitana, dalam hadis Nabi ini, karena sesungguhnya setan itu la yatamassalu bi, tidak bisa menyerupaiku, tidak bisa memisal-misalkanku. Jadi memisal-misalkan tidak bisa, mengibarat-ibaratkanku tidak bisa. Misalnya berpakaian seperti Nabi, gaya yang sebagainya, tidak bisa setan melakukan itu, tidak bisa. Mengaku-ngaku juga tidak bisa. Saya Nabi Muhammad tidak bisa. Kenapa? Itu urusan alam roh. Alam roh itu ada jaringan-jaringan, ada kekuatan-kekuatan, ada tertibur alam arwah. Mungkin belum masuk kita sana nanti, tapi kita sambillah memahami tentang arwah. Tapi sudah saya jelaskan beberapa episode, saya Abdul Qadir Jalani menjelaskan bagaimana tentang alam ruh ya, kondisi jiwa seseorang ya. Wabiman tabi'ani ya, dan orang-orang yang mengikuti. Jadi beliau dan orang-orang pengikut pewaris beliau itu juga tidak bisa diserupai. Kalau memang bermimpi dengan Nabi atau dengan mereka itu pasti ada kebenarannya. Kita sampai di sana dulu. Bahasan ini yang ingin dijelaskan adalah tadi mimpi dengan Nabi itu anjuran sekali bagi ahli ma'rifatullah, sangat dianjurkan. Bagaimana caranya bisa dilakukan? Ialah binuril hakikati wal basirah, mengutamakan basirah kita. Firman Allah dalam Quran surah Yusuf ayat 108, ud'u ilallah ala basiratin ana wa minat taba'ani. Berdoalah kepada Allah, lalu alal basirah, dengan menggunakan hati ya, kepada Allah itu dengan jiwa kita. Aku waman ittaba'ani, dan orang-orang mengikutiku. Artinya
Allah itu, kalau ingin melihat Allah, kalau ingin memahami iradah Allah, pahami orang-orang yang mengikuti Allah. Siapa yang mengikuti Allah itu Nabi dan pengikutnya. Nabi Muhammad itu pahami jiwa beliau. Jadi kita sering kali memahami Nabi itu sekedar dalam teks. Nah sekarang kita pahami dalam konteks basirah jiwaan Nabi. Misalnya Nabi itu menyukai kepada orang-orang miskin dan fakir. Mungkin kita tidak tahu hadisnya, rincian-rincian hadis ini. Kalau dikumpulkan banyak sekali hadisnya. Saya Imam Nawawi membahas tentang fakir dan orang-orang miskin, bagaimana hadis-hadis Nabi. Kebanyakan mungkin Anda menghafalnya susah sekali, tapi kita dapat mengambil intisari dari situ, kesukaan Nabi kepada fakir miskin. Nah itu. Lalu kita bagaimana kita menyukai fakir dan miskin? Oh, kalau menyukai aja untungnya, kalau kita berpikir lagi, oh berarti jiwa Nabi itu selalu bersemangat menolong orang-orang fakir dan miskin. Wah, gitu kan. Berarti itu yang kita ambil, menolong fakir dan miskin. Misalnya kita lagi bagaimana Nabi itu, watak Nabi menghadapi situasi politik. Situasi politik. Mungkin membaca bermacam hadis-hadis kita tidak sanggup, terlalu banyak. Tapi kita harus ambil beberapa. Ternyata Nabi meskipun menghadapi situasi politik tetap dengan akhlak-akhlak yang baik. Subhanallah, akhlak yang baik. Dia tidak ngajak perang-perang, berkeras-kerasan, tidak. Tapi Nabi tetap dengan kelembutan beliau. Subhanallah. Bagaimana caranya ini? Nah, kita dapat mengambil di situ mana? Itulah basirah. Itu basirah. Nah, basirah itu bisa kita turuti. Oh, berarti kalau saya pemarah, ini harus hilang. Ya betul, hilangkan pemarah itu. Bila kita sudah dapat melakukan pribadi-pribadi tadi, beberapa pribadi tadi, insya Allah kita akan bermimpi dengan Nabi. Karena Nabi itu ketika orang melaksanakan amalan-amalan yang dilakukan oleh beliau secara kejiwaan, tapi bukan sekedar teks ya. Misalnya membaca hadis Pal yukrim daipahu, muliakan tamu. Kita bila ada tamu kita muliakan. Kalau dia bukan tamu tidak kita muliakan. Ini kan salah memahami nih. Lalu kita harus mengambil basirah itu, memahami tamu aja dihormati, berarti bukan hanya tamu, semua manusia harus kuhormati nih. Begitu cara memahaminya. Tetangga aku harus kuhormati, meskipun kita tidak tahu hadis tentang tetangga. Berarti semua keluarga harus dihormati, dimuliakan juga. Semua manusia harus dimuliakan. Mungkin hewan-hewan juga harus dimuliakan. Tidak boleh kita menyakitinya. Hanya dengan membaca satu hadis. Bayangkan, inilah orang ma'rifatullah. Membaca satu hadis bisa dikiaskannya kepada semua kehidupan ini. Dia memahami jiwa Nabi, keinginan Nabi. Karena Nabi itu berdakwah, maka dia mengajarkan tahap bertahap. Tahap bertahap. Nah, karena bertahap-tahap kita kadang-kadang memahami tahap bertahap itu saja. Padahal secara keseluruhan kalau kita ingin mengambil jantungnya di situ adalah berbuat baik kepada manusia, muliakan orang-orang lain, bukan hanya manusia, hewan pun kita muliakan. Tidak boleh kita menyakitinya, tidak boleh memukulnya. Bahkan Nabi melarang orang membakar semut, misalnya. Coba bayangkan, semut aja dilarang. Ini kejiwaan ruhiyah. Inilah yang disebut dengan binuril hakikah. Adanya nur hakikah sudah di hati kita yang nanti akan terhubung dengan Nabi SAW. Kenapa Nabi jadi terhubung dengan Nabi? Atau dengan kata yang kita akan bermimpi dengan Nabi? Karena Nabi itu adalah semboyan kenabian itu. Al-bayan beliau itu, rohaniyah atau hujatul bayaniyahnya itu adalah selalu memberi semangat, mendorong orang muslim untuk taat kepada Allah, untuk selalu dekat kepada Allah, untuk menghambakan diri kepada Allah. Jadi setiap orang yang sudah melakukan jiwa-jiwa kenabian itu akan didatangi Nabi. Ini sesuatu hal yang perlu dipahami. Dengan bahasa lain adalah sahdukan hati kita, poles hati kita, bersihkan hati kita, maka Nabi akan datang kepada kita. Cintai Nabi itu, cintakan sebagai sebuah model uswatun hasanah, yang dalam Al-Quran uswatun, contoh kepribadian kita, contoh gaya hidup kepada. Bila kita itu terus, insya Allah bermimpi dengan Nabi. Baca salawat itu supaya timbul kecintaan kita kepada Nabi. Jadi kalau sudah orang cinta sebagainya, meskipun dia tidak membaca salawat pun sampai. Apalagi kalau dia membaca salawat makin cepat lagi. Subhanallah, bagaikan tanah subur diberi pupuk lagi. Waduh, luar biasa kan hasilnya. Salawat itu pupuk. Subhanallah. Kalau bisa, insya Allah bisa.
Semua orang bisa. Jadi cintakan Nabi. Ingat banyak kepada Allah. Ingat kenangan bagaimana perjuangan Nabi SAW waktu hidup beliau. Ingat, mungkin tahu-tahu sedikit sejarah Nabi sebagainya. Kenangan, bayangkan, hayalkan bagaimana Nabi terhadap mereka, terus keluarkan air mata Anda. Insya Allah Anda akan bermimpi kepada Nabi. Dan bila mimpi itu datang, Anda sudah terhubung kepada Raja manusia. Ini kan Raja manusia, kepada orang yang sempurna memberikan contoh kehidupan ini. Mudah-mudahan aki semua, saudara sekalian di sini dimanapun berada, bisa bermimpi dengan Nabi SAW. Jadikan itu bagian hubungan batin yang mesra, sebuah ukuran bagi kita ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dekat juga kepada Nabi SAW. Itu adalah pintu roh sejati yang sesungguhnya sejati. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan memberi hikmah kepada kita. Wallahul muwaffiq wa aqwamut thoriq. Wassalamualaikum.